warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Ramadhani dengan NIM F1S1222008. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah presentasi untuk mata kuliah pengantar sistem informasi, yaitu tentang sistem electronic commerce atau e-commerce. Jadi ada dua topik utama yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama mengenai dasar-dasar e-commerce dan bagian kedua yaitu mengenai aplikasi serta berbagai isu dalam e-commerce. Sebelum masuk ke dalam pengantar e-commerce, tentu kita harus mengetahui apa itu e-commerce. Jadi e-commerce itu merupakan model bisnis yang memanfaatkan kegiatan secara online. Jadi e-commerce ini bisa dilakukan melalui handphone, komputer, maupun laptop. Ruang lingkup e-commerce terbagi menjadi dua bagian. Ada teknologi e-commerce dan yang kedua berbagai jenis kategori e-commerce lainnya. Apa saja itu? Jadi terdapat berbagai jenis kategori e-commerce lainnya, yaitu ada B2C, B2B, dan C2C. Selanjutnya pokok-pokok e-commerce. Jadi terdapat berbagai macam kategori proses pokok e-commerce. Pokok e-commerce ini merupakan sistem sumber daya manusia berbasis internet yang digunakan oleh para karyawan perusahaan untuk menggunakan semua kecuali proses manajemen katalog dan pembayaran produk. Selanjutnya mengenai proses pembayaran elektronik. Pembayaran untuk produk dan jasa yang dibeli merupakan rangkaian proses nyata dan penting dalam transaksi e-commerce. Jadi proses pembayaran e-commerce juga rumit karena banyaknya jenis alternatif debit ataupun kredit serta lembaga keuangan dan perantara yang menjadi bagian dari proses tersebut. Terdapat 3 bagian proses e-payment. Yang pertama proses pembayaran web, yang kedua electronic fund transfer, dan yang ketiga yaitu pembayaran elektronik yang aman. Kita masuk ke dalam topik utama yang kedua, mengenai aplikasi serta berbagai isu dalam e-commerce. Nah, bagian pertama ini adalah mengenai tren aplikasi e-commerce. Web dan e-commerce merupakan penggerak utama dalam industri yang mengubah berbagai cara perusahaan dalam melakukan bisnis secara internal maupun eksternal, baik dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra dagang lainnya. E-commerce juga menciptakan saluran baru untuk para pelanggan, sehingga membuat banyak perusahaan yang berada di dalam persimpangan e-commerce. Contohnya, e-commerce antara perusahaan dengan pelanggan B2C atau business to consumer. Mereka yang awalnya hanya menawarkan informasi multimedia atas perusahaan di situs browser web, berpindah menjadi penawaran produk dan jasa di situs pajangan web melalui katalog elektronik dan transaksi penjualan online. Selanjutnya kita akan menganalisis Corporate Express. Corporate Express merupakan perintis yang sangat berhasil dalam mengintegrasikan sistem pemrosesan online dengan sistem pengadaan barang dari pelanggan serta pemasoknya. Corporate Express mendapatkan citra yang baik serta kepercayaan tersebut dengan melakukan sistem pengadaan barang pelanggan dengan menggunakan e-way. Jadi e-way ini merupakan gateway pembayaran tanpa gesekan yang mudah digunakan untuk menawarkan pembayaran yang lebih cerdas dengan sentuhan pribadi. Mengenai e-commerce business to consumer. Tujuan penting dari aplikasi e-commerce adalah menarik calon pembeli, melakukan transaksi barang dan jasa, serta membangun loyalitas kepada para konsumer. Ada cara untuk menciptakan perusahaan e-commerce yang berhasil. Yang pertama, menciptakan usaha bisnis web yang menawarkan berbagai produk dan jasa yang menarik dengan nilai besar untuk para pelanggan. Yang kedua, membuat rencana bisnis yang didasarkan oleh perkiraan yang realistis atas tingkat laba dalam tahun pertama ataupun kedua operasi. Berikut ini merupakan beberapa perusahaan web retail terkemuka peringkat atas. Ada Amazon.com, eBay, dan 2 perusahaan lainnya. Faktor mendasar dari retail di internet adalah semua situs web retail yang dibuat sama. Maksudnya,
Di dalam situs web retail, para pesaing itu sama-sama menawarkan barang dan jasa yang hampir serupa, sehingga tiap perusahaan itu harus mempunyai cara tersendiri agar membuat para pelanggan tetap kembali ke toko mereka. Jadi ada beberapa kunci untuk keberhasilan situs web retail, seperti mengoptimalkan beberapa pilihan dan nilai kinerja, meningkatkan efisiensi layanan tampilan, cita rasa dan situs, serta memasarkan iklan secara insentif untuk menarik perhatian, dan yang terakhir, menjaga hubungan dengan komunitas, keamanannya juga harus dapat diandalkan agar para pelanggan itu merasa aman serta nyaman di dalam web tersebut. Faktor-faktor keberhasilan e-commerce. Kita udah mengetahui faktor-faktor keberhasilan e-commerce. Kita harus mengetahui juga bagaimana dan apa saja persyaratan untuk membangun toko web. Yang pertama, mengembangkan toko web. Situs web yang harus dikembangkan sebagai bisnis retail web harus dikembangkan mulai dari mengembangkan halaman web, halaman promosi, serta mendaftarkan situs web ke mesin-mesin pencari web. Hal ini membantu para searcher untuk menemukan situs web dengan lebih mudah. Nah, secara singkat, gambaran untuk mengembangkan toko web seperti ini. Selanjutnya, e-commerce business to business. Tadi udah disinggung di topik utama bagian pertama mengenai e-commerce business to business. E-commerce business to business adalah sisi grosir dari proses komersial tempat berbagai perusahaan membeli, menjual, ataupun berdagang dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Kita akan membahas mengenai pasar e-commerce. Jadi, sistem e-commerce terbaru dibentuk dan disesuaikan untuk memenuhi standar perdagangan berkecepatan tinggi seperti lelang, katalog, serta jual beli. Selanjutnya, masuk ke dalam Electronic Data Interchange atau EDI. Pertukaran data elektronik merupakan pertukaran elektronik dokumen transaksi bisnis melalui internet atau jaringan lainnya di antara pasokan mitra dagang, seperti organisasi dan pelanggan serta pemasok mereka. Ada beberapa kegunaan EDI yang lainnya seperti yang pertama, secara otomatis dapat menelusuri perubahan persediaan, memicu pemesanan, faktur dan dokumen lainnya, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan transaksi. Yang kedua, menjadwalkan dan mengonfirmasikan pengiriman serta pembayaran. Yang ketiga, mempersingkat proses, menghemat waktu, dan meningkatkan akurasi, serta secara digital mengintegrasikan rantai pasokan. Clicks and bricks dalam e-commerce. Jadi, clicks and bricks itu merupakan salah satu jenis strategi yang digunakan dalam e-commerce. Clicks and bricks berasal dari kata klik yang berarti menggunakan internet, sedangkan bricks batu bata yang berarti menggunakan bangunan atau toko sebagaimana penjualan tradisional. Jadi clicks and bricks artinya perusahaan menjembatani dunia nyata dengan dunia virtual. Internet adalah saluran lain yang dipasang dalam arsitektur bisnis. Dari Chio Bill Seltzer. Chio Bill Seltzer adalah seorang retail perlengkapan Office Depot yang mengintegrasikan secara penuh saluran e-commerce dalam operasi bisnis tradisionalnya. Integrasi dari aplikasi e-commerce yang dijalankan melalui web dalam toko tradisional Official Depot telah membantu meningkatkan lalu lintas toko fisik serta produktivitas bisnis katalog dan rata-rata ukuran pesanannya. Office Depot merupakan salah satu contoh strategi clicks and bricks. Dan selanjutnya ada pilihan saluran e-commerce. Jadi, saluran e-commerce adalah saluran pemasaran atau penjualan yang dibuat oleh perusahaan untuk melakukan dan mengelola aktivitas e-commerce yang dipilihnya. Semua aktivitas e-commerce akan menjadi pertimbangan utama dalam mengembangkan strategi e-commerce. Strategi e-commerce dan pilihan saluran e-commerce tidak berlaku umum untuk setiap perusahaan, industri, atau jenis bisnis. Strategi e-commerce dan pilihan saluran e-commerce juga bergantung pada operasi bisnis yang unik agar bisa mencapai keberhasilan dalam mendukung model bisnis yang menguntungkan untuk saluran e-commerce-nya. Biasanya, kebanyakan dari perusahaan akan mengimplementasikan integrasi clicks and bricks dalam tingkat tertentu karena manfaat dari integrasi yang hampir selalu besar untuk
tidak dapat diabaikan. Selanjutnya mengenai studi kasus E-Trade dan Wells Fargo untuk kasus bisnis mengenai clicks and breaks dalam e-commerce. Terdapat 3 pertanyaan mengenai studi kasus ini. Yang pertama, apa sih pelajaran dalam strategi bisnis yang dapat diaplikasikan pada pengembangan saluran e-commerce bagi perusahaan lainnya berdasarkan pengalaman E-Trade? Jadi, dalam memberikan pelajaran untuk perusahaan lain, e-commerce dapat mengembangkan pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran segala produk yang ditawarkan. Dalam e-commerce tersebut juga terdapat pengendalian internal, personalisasi, pembuatan profil, dan segala bentuk manajemen seperti manajemen isi, katalog, arus kerja, dan sistem pembayaran yang dapat langsung diaplikasikan untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Pertanyaan yang kedua, apa nilai bisnis dari portal perbankan grosir online C.E.O bagi Wells Fargo? Jadi ada 2 nilai bisnis ya yang bisa kita ketahui. Yang pertama, pemakai web regular C.E.O dihadapkan pada sebuah produk perbankan Wells Fargo saat mereka log on, dan tenaga penjualan bank tersebut akan menekankan bahwa jika para nasabah bergabung untuk suatu layanan baru, mereka dapat mengaksesnya melalui interface yang selama ini digunakan. Yang kedua, kemampuan net untuk memperdalam hubungan dengan para pelanggan. Dan pertanyaan yang terakhir adalah apa yang dapat dipelajari oleh perusahaan lainnya dalam keberhasilan serta kesalahan yang pernah dilakukan sistem e-commerce di Wells Fargo. Jadi menurut saya sendiri, Wells Fargo ini mampu membaca situasi, peluang, maupun kesempatan yang akan berpengaruh besar di beberapa tahun kemudian. Misalnya, mereka itu cepat tanggap terhadap pemanfaatan internet dalam penyelenggaraan proyek bisnis online mereka. Mereka juga paham bahwa kemampuan internet dapat memperdalam hubungan personal dengan para pelanggan dan memberikan impact yang besar bagi keuntungan mereka. Dengan sistem e-commerce, mereka dapat meminimalisir waktu kerja karyawan dalam layanan rutin, sekaligus bisa memiliki waktu luang yang banyak untuk menjual berbagai layanan baru. Selanjutnya, mereka itu bisa memanfaatkan kemampuan strategi clicks and breaks seoptimal mungkin. Strategi clicks and breaks akan secara otomatis mendukung penyelenggaraan sistem e-commerce milik mereka. Semua aktivitas e-commerce akan menjadi pertimbangan utama dalam mengembangkan strategi clicks and breaks. Dalam kasus ini, telah disebutkan bahwa para nasabah yang tergabung dalam layanan web mereka akan menggunakan layanan baru seperti sistem interface. Dengan kata lain, ini akan mempermudah pelanggan ataupun nasabah dalam menggunakan layanan mereka. Faktor ini juga merupakan salah satu keberhasilan web yang dijalankan karena pelanggan akan merasa puas atas pengalaman layanan perusahaan mereka. Ada sikap cepat tanggap Wells Fargo terhadap masalah yang terjadi. Yang kan disebutkan bahwa kalau Alice dan timnya pernah salah mengira bahwa C.E.O membutuhkan situs tujuan portal untuk para nasabah. Namun Wells Fargo ini dengan cepat belajar dan mengerti bahwa para klien tidak akan terlalu memperdulikan kabar keuangan ataupun pasokan bisnis. Sehingga perkiraan Alice dan timnya ini sedikit meleset atau tidak terlalu dibutuhkan, tidak sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Sikap Wells Fargo yang tidak langsung mengambil tindakan ataupun fokus terhadap keputusan dan tujuan awal itu harus ditiru. Wells Fargo hanya tetap fokus terhadap kebutuhan yang benar-benar yang diperlukan oleh para pelanggan. Jadi kesimpulannya, perusahaan lain dapat mempelajari keberhasilan dan kesalahan Wells Fargo dengan berani untuk memulai inovasi baru untuk mengembangkan perusahaannya dan dapat cepat untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dari inovasi baru tersebut. Karena mengambil inovasi baru dan terus belajar untuk lebih baik dapat membuat perusahaan bertahan dalam pengembangannya. Itulah akhir dari presentasi yang dapat saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat dalam penyampaian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan bagi kalian yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar.